disiapkan? Siap, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang hari ini bisa ketemu dengan kalian lagi ya. Kemarin kita sudah 1 hari PJJ karena ada demonstrasi. Kita berdoa supaya keadaan negara kita aman dan kondusif, kalian bisa belajar dengan baik. Antusias untuk belajar hari ini? Oke, mantap. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Di layar sudah Ibu tayangkan. Kita akan belajar sistem pencernaan manusia, melanjutkan pelajaran kita sebelumnya. Lebih khusus kita akan belajar mengaplikasikannya ke materi isi piringku. Kita nanti belajar lebih jelas ya. Nah, oke, ada gambar di layar. Kita lihat sama-sama. Ada tulisan, kita adalah apa yang kita makan. Ibu hubungkan dengan sebuah gambar yang baru-baru ini viral. Kisah tentang raya. Pernah dengar? Oh, ada yang belum pernah dengar. Tapi sebagian besar sudah mendengar ya. Begitu viral di medsos. Cerita tentang kisah pilu dari adik kita yang bernama Raya. Ada yang tahu? Ada yang bisa cerita gimana ceritanya? Oh iya, makanya Ibu di sampingnya ada gambar cacing. Raya meninggal berpulang karena di tubuhnya ditemukan ratusan bahkan mungkin ribuan cacing ya. Medis mengatakan sebelum dia berpulang sudah keluar lebih dari 1 kilo cacing dari tubuhnya, dari semua lubang. Lubang apa aja? Anus sudah pasti. Biasanya kan kalau cacing berhubungan dengan pencernaan, dari anusnya keluar, dari lubang vaginanya keluar, dari hidung, dari mulut, dari mata, bahkan dari telinga, dari semua lubang itu adik kita Raya ini, anak ini keluar cacing dari tubuhnya. Kenapa? Dihubungkan dengan captionnya, kita adalah apa yang kita makan. Cerita sebelumnya adalah Raya ini tinggal di daerah yang tidak bersih, ya. Dia tinggal di daerah yang tidak menjaga pola hidup yang sehat, ya. Nah, karena dia mungkin kebiasaannya juga tidak baik, lingkungannya tidak baik, asupan makannya tidak baik. Bisa jadi dia tinggal berjalan juga tidak menggunakan alas kaki. Jadi telur cacing bisa ada di kakinya. Dan kebiasaan-kebiasaan tidak baik itu membuat telur cacing bisa masuk ke tubuhnya dan berkembang biak di dalam. Wah, ngeri nggak? Ngeri. Nah, kalau ngeri biarlah cerita pilu ini jadi pelajaran buat kita. Ternyata kita adalah apa yang kita makan. Berarti kita harus concern memastikan bahwa makanan kita adalah makanan yang baik. Lanjut. Ada lagi bacaan seperti ini. Tubuh kita adalah anugerah dan makanan adalah bahan bakarnya. Kalau kita memilih bahan bakar yang tepat, mesin tubuh kita akan kuat, sehat, dan tahan lama. Tapi sebaliknya, kalau kita memilih makanan yang tidak baik, maka mesinnya cepat rusak. Ibaratnya, kalau harusnya mobil diisi Pertamax, tapi diisi dengan bahan bakar di bawahnya, Pertalite, maka mobil itu akan lebih cepat rusak. Ngerti ya? Mobil Pertamax harus diisi dengan Pertamax. Tubuh kita juga sama. Isilah dengan yang baik. Karena ketika kita memasukkan yang tidak baik, sebenarnya kita sedang merusak tubuh kita sendiri. Kita sedang tidak berlaku adil pada tubuh kita sendiri. Dimengerti? Oke. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem organ ya, khususnya sistem pencernaan ya. Nah, ada gambar di depan dengan tulisan makanan terenak di dunia, setuju nggak?
Kalau ibu pribadi setuju, ibu penyuka mie goreng. Jadi mie goreng adalah makanan terenak di dunia. Tapi sekarang ibu tanya ke kalian ya, menurut kalian, apakah makanan ini sudah cukup seimbang atau sudah cukup sehat? Satu orang boleh berpendapat? Siapa? Oh ini Anissa, Anissa. Anissa gimana pendapatnya? Kalau di gambar itu nggak ada sayurannya ibu, nggak ada Tidak ada vitaminnya. Oke, setuju dengan pendapat Anissa? Oke, di gambar ini kurang sayurannya. Sekarang pertanyaan kedua gimana Anissa? Apa yang kurang? Oh tadi sayuran. Ya, sayuran, Ibu. Adakah pendapat lain? Pendapat lain ya. Bagaimana pendapatnya tentang Karbonya terlalu banyak ibu. Wah, katanya karbo. Sepertinya ini golongan diet karbo sepertinya ya. Ya, katanya karbonya terlalu banyak di gambar ini. Setuju dengan dua pendapat temannya? Iya, makanannya cukup banyak. Tapi ternyata makanan yang cukup banyak bukan berarti menunjukkan asupan gizi yang cukup. Walaupun cukup banyak. Ya, makanan yang cukup itu adalah makanan yang kandungan gizinya cukup. Bicara tentang gizi berarti bicara tentang nutrien. Ada apa aja nutrien itu? Tadi karbohidrat, vitamin, apalagi? Ya serat. Ya, nah harusnya kita mempertimbangkan itu. Kalau ini mah udah nasinya karbohidrat, mie-nya karbohidrat. Wow, karbohidrat semuanya. Nah, oke, baik sekali, berarti ini menunjukkan bahwa anak-anak ibu di kelas 8E ini sudah paham tentang nilai gizi dari sebuah makanan. Lanjut. Jangan senyum-senyum. Yang senyum mungkin pernah makan seperti ini. Ya, ini adalah gambar tentang seorang yang sedang mukbang. Yare. Yare. Nah, berikutnya pertanyaannya. Kalau kalian dalam 1 bulan disuruh memilih 1 makanan, apakah tubuh kalian, tubuh kita akan sehat? Tidak. Kenapa? Iya, betul. Karena tidak seimbang. Terus, kenapa makanan bisa membuat kenyang lebih lama daripada permen? Ini hubungannya berikutnya. Ada yang tahu? Cuman gula. Tapi tahukah kalian bahwa karbohidrat itu adalah gula kompleks? Jadi karbohidrat itu kalau kita makan, kita kunyah, terasa manis di ujungnya kan? Nah, menunjukkan bahwa karbohidrat itu adalah gula kompleks. Waktu kita makan karbohidrat, itu istilahnya gulanya masih gula besar. Galaktosa, fruktosa namanya. Tapi kalau kita makan permen, itu udah gula kecil. Jadi kalau permen kita makan langsung dicerna habis. Tapi kalau nasi kita makan, dia perlu waktu kurang lebih 2 jam untuk mengolahnya. Baru kita kenyang. Jadi di metabolismenya lebih bertahap. Mengerti? Tadi Anissa bilang ya, bahwa kalau karbohidrat mah tadi apa tadi jawabannya? Karbohidrat gitu ya, kalau gula mah hanya manis aja, gula aja gitu ya. Ya. Tadi dibilang ya sama ibu ya, karbohidrat itu gulanya kompleks. Ya. Oke, pertanyaan ketiga, apa dampak terlalu banyak makan gorengan? Kita nih sarapan gorengan. Apa? Apa? Kolesterol. Kok bisa tahu kalian kolesterol? Banyak minyaknya. Orang tua kolesterol? Si mama? Iya. Ya, lihat lagi kebiasaannya. Kita itu sarapan lebih suka gorengan. Buka puasa yang dicari bala-bala cengek, ya kan? Nah, kebiasaan itu membuat kandungan lemak yang tidak baiknya, lemak jenuhnya itu menumpuk di dalam tubuh, membuat bisa menderita kolesterol. Itu pemantiknya ya. Lanjut. Nah, sepanjang pembelajaran ini, anak-anak ibu harapkan
Pertama, setiap kalian bisa menghubungkan sistem pencernaan dengan nilai gizi. Yang kedua, dalam kelompok diharapkan kalian bisa mendesain isi piring yang ideal yang seperti apa. Dan yang ketiga, setiap siswa dapat merefleksikan kebiasaan makanan sehari-hari. Selain itu ada 2 sikap yang Ibu akan nilai. Yang pertama sikap kreativitas, karena kalian akan mendesain isi piring. Dan yang berikutnya adalah kolaborasi kerjasama di dalam kelompok. Dipahami? Oke. Ini agenda kita hari ini, ada banyak. Yang pertama kita akan menyimak video pembelajaran, kemudian berdiskusi di dalam kelompok. Setelah berdiskusi dan mengerjakan LKPD-nya tadi sudah Ibu bagikan. LKPD, kita akan presentasi kelompok. Selanjutnya kita akan diskusi kelas bersama-sama dan kita akan menarik kesimpulan dan berkomitmen kembali untuk memilih makanan yang sehat untuk kita konsumsi. Baik, menghemat waktu kita akan menyaksikan sebuah tayangan video terlebih dahulu. Mengenal pencernaan kita. Hai teman-teman, aku sudah memakan stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian apa yang menjadi stroberi ini? Semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi ini masuk ke dalam mulut, mereka akan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dihancurkan oleh gerakan dinding lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam, saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai hancur. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah hilang nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang kita sebut dengan kotoran atau pup. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita ingat lagi. Jadi, makanan yang kita makan akan masuk pertama kali ke dalam mulut, yang selanjutnya melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum, sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi. Ya, ada pertanyaan dari video pembelajaran yang kita saksikan barusan? Tidak ada, cukup jelas ya. Jadi kalau disimpulkan tadi makanan masuk pertama lewat? Langsung ke kerongkongan. Kita biasa menggunakan istilahnya esofagus. Apa?
Oke, di esofagus ada gaya tarik ke bawah. Jadi otot-otot kerongkongan itu menjepit, menurunkan ke bawah seperti itu. Sampai akhirnya makanan masuk ke dalam lambung. Di lambung, dinding lambung juga mengunyah. Sama dengan di mulut tadi ya, di mulut dikunyah, di lambung juga dikunyah. Selain dikunyah tadi ada cairan. Cairannya apa tadi? Asam lambung. Asam lambung itu asam kuat anak-anak ya. Jadi kalau diteteskan di besi, maka besi akan lebih cepat berkarat. Tapi ajaibnya Tuhan ciptakan kita itu aman di lambung. Kalau takarannya tepat. Hanya kadang itu jumlahnya meningkat, maka terjadilah asam lambung meningkat. Gastritis, betul ya? Itu penyakit-penyakit dari lambung. Selanjutnya dari lambung setelah dicerna udah jadi halus karena kena asam tadi, masuk ke usus halus. Apa yang terjadi di usus halus? Iya, di usus halus inilah diserap nutrisi yang sudah tadi dihancurkan, bentuknya kecil-kecil, itu diserap di usus. Usus itu panjangnya panjang sekali ya. Bisa mungkin dari sini ke belakang kelas kalian kurang lebih 6-12 meter. Makanya ada yang memotong usus katanya. Selanjutnya ada yang memotong juga lambungnya kemarin ya. Ceritanya Lisa ya. Ngikutin ya kalian ya. Lisa itu memotong lambung untuk diet katanya. Lanjut dari usus halus, nutrisi sudah diserap. Setelah nutrisi diserap, maka makanan masuk ke dalam usus besar, tapi masih terlalu encer. Nah, makanya di usus besar apa yang terjadi? Iya, airnya lah yang diserap. Setelah airnya diserap, si makanan udah jadi ampas, tidak terlalu encer. Tadinya seperti bubur. Setelah mulai dari usus besar, disimpan sementara di sebuah kantong atau tempat pemberhentian sementara, namanya rektum, itu kantong. Kenapa? Karena kalau tidak ada tempat pemberhentian sementara, kita makan, kita harus buang sisanya. Kita makan, kita buang lagi. Begitu repotnya. Makanya ada tempat pemberhentian sementara. Dikumpulin dulu ampasnya. Setelah cukup, maka rektum kasih perintah ke otak. Otak, tempat pemberhentiannya sudah penuh. Kasih kode dong, mules. Mulailah mules. Ke kamar mandi, dibuang, diselesaikan di sana. Itu jalannya kebayang? Kebayang ya? Kalau ibu belajar tentang biologi seperti ini kan kita nggak bisa lihat jalannya ya. Maka apa yang ibu lakukan? Ibu imajinasikan gitu. Itu seperti sebuah petualangan yang berawal di mulut dan berakhir di anus, di kamar mandi ya, di toilet. Oke. Nah, kita lanjutkan, kita akan menyimak lagi sebuah video. Kalau tadi tentang pencernaan makanan, maka sekarang kita akan melihat video tentang isi piringku. Kan tadi dari awal ibu bilang kita mau mengaitkan sistem pencernaan makanan dengan nilai gizi yang harus kita makan. Kita lihat. Isi piringku cermin gizi seimbang. Perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? 4 sehat 5 sempurna. Sejak tahun 2017, 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Hah? Isi piringku? Isi piringku merupakan anjuran konsumsi pangan setiap kali makan, di mana di dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk, dan setengah bagian piring lainnya berisikan 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang juga dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup,
dan lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Ya, tadi sudah terlihat isi piringku. Ya. Katanya Kemenkes, jadi Kementerian Kesehatan sudah menetapkan. Kalau zaman dulu waktu SD pernah dengar istilah 4 sehat? Iya, sekarang mah udah bukan itu lagi, udah lama dari tahun 2017 sebetulnya. Tapi belum begitu familiar gitu ya. Sekarang yang ada ketetapannya dari Kemenkes itu adalah isi piringku. Kalian lihat, kalau ini adalah sebuah piring, maka ini garis tengahnya gitu ya. Garis tengahnya. Maka setengah yang sebelah sini, sebelah kiri kalian, dari setengah ini 2/3-nya sayur, 1/3-nya buah. Dan dari setengah yang lain, 2/3-nya makanan pokok, 1/3-nya lauk. Gitu ya. Bentuknya jadi seperti huruf Y. Tuh. Dia membagi 3, makanan pokok, sayuran, buah, dan lauk. Ini ketetapan dari Kementerian Kesehatan. Ya gitu. Dipahami? Oke. Kalau dipahami, kita sekarang masuk ke LKPD yang ada di kelompok masing-masing. Kalian diskusi dalam kelompok mendesain isi piring dengan panduan tadi dari Kemenkes. Ada LKPD-nya, silakan dibaca, didiskusikan, pilih makanan yang terbaik versi kelompok kalian, catatannya makanannya makanan Indonesia. Siap? Dimengerti? Oke, 20 menit cukup untuk berdiskusi. Ya, hasilnya nanti digambar di sini ya. Jadi sebuah piring gitu ya. Silakan. 20 menit ya. Sayur buah naga. Ayo. Didiskusiin dulu kalau mau kalian makanannya mau apa. Boleh dari buku. Boleh. Terus ditulis ya di tabel. Bisa. Yang ini. Nama. Ya yang ini. Sayur sop. Ya boleh. Berarti kalau sayur sop sajiinnya pakai mangkok boleh. Ini bisa? Ya, dibagi dulu ke tengah, baru dibagi lagi. Ya. Lauknya nasi dia mah. Enggak sangat ibu. Ini karbohidratnya boleh kentang atau nasi? Boleh. Boleh. Iya. Iya mija juga boleh. Disepakati. Jadi walaupun makanan Indonesia cari yang enak gitu, karena ada aja ya. Ini ada penggarisnya nih. Udah disepakati? Kalau ini apa ibu? Organ pencernaan. Nah, kalau mineral atau vitamin itu dicernanya di mana? Kalian bisa Google. Energi. Oh, maksudnya karbohidrat mungkin ya? Karbohidrat itu dicernanya di mana? Organ pencernaan yang mencerna karbohidrat itu di mana? Protein juga dicernanya di mana? Ya, silakan diskusi ya. Boleh ya? Boleh. Sayur dan buah. Ini kan wortel, semangka wortelnya kira-kira mau diapain? Sop. Ya boleh berarti sop gitu ya. Kira-kira kalau brokoli ya, coba diobrolin. Kira-kira kalau sop berarti nyajiinnya pakai apa?
Kalau sop biasanya disajikan dengan mangkok terpisah, di sini gambar mangkok lain. Oh iya, Bu. Jangan wortel we brokoli. Ya brokoli wortel atuh. Kan digabung. Yakin ini ngebagi harusnya sampai ke tengah. Kan ke tengah, ke titik tengah. Tengah Bu. Ya iyalah, kan ke pusat. Misal ini berapa? 20. Enggak. 20 dikurangi 4, 16. Berarti 8. Di sini nih titik tengahnya di 12. Jadi ke sana dan ke sininya dibagi rata. Apa ya, dengan gizi cukup gitu, Pak. Ya. Sama quote ya. Quote kelompok kalian apa dibuat tentang makanan? Dua-duanya ditulis. Aman ini amin, aman ya. Mana tuh? Aman amin. Hah? Belum menentukan makanan pokoknya apa? Oh, nasi. Nasi boleh aja. Terus lauknya? Ikan daging gitu Bu. Iya. Ikan bakar. Dong, aku nggak suka aja. Daging ayam aja. Ayam apa? Ayam kampung. Ayam kecap. Ayam bakar. Ayam suwi. Tuh, silakan ya. Dilengkapi tabelnya ya. Udah. Lagi digambar. Yang gambar siapa? Gak apa-apa. Ini kata Ibu mending sayur asem atau kangkung? Bahasa selera aja. Boleh loading nggak? Hah? Boleh loading nggak? Boleh aja. Lodeh. Tahu nggak sayur lodeh itu sayur apa? Sayur yang dimasukin semua jenis sayur, namanya sayur lodeh. Makanya namanya terserah lodeh gitu. Iya betul, itu sejarahnya. Iya. Sok dibagi tugasnya, temennya cari kalau karbohidrat itu dicernanya di organ mana, ya di tubuhnya di mana, apakah di lambung, apakah di mulut, gitu. Coba dicari. Siapa yang gambar? Bisa gambar. Bago. Di sini siapa yang gambar? Oh iya. Nah, si Raska nggak gambar apa tuh? Jangan dong. Ya, sebentar. Boleh. Asinan gitu, boleh. Boleh. Apa Laura gimana? Nah, misal ini kan zatnya apa tadi? Vitamin A. Vitamin A itu dicerna di mana? Diserap oleh tubuh itu di mana? Misal dicernanya. Apakah di lambung dicernanya? Apakah dari mulut sudah dicerna? Kan ada enzim di mulut juga. Gitu ya. Organnya apa? Iya nak ya. Bisa ya? Ya. Lebih gedenya ini enggak ya? Udah ya? Ya udah. Sudah makanannya? Belum dipilih? Genso kenapa Genso? Sakit? Genso mah. Bangun. Bayam boleh. Jangan apa ya? Sayur dan buah ya. Jadi bisa nangka bisa. Jadi si apa? Kan jadi kandungan airnya kan di semangka banyak.
Tapi bayamnya kalian kuah nggak? Kalau kuah udah air juga, bisa pertimbangannya ke sana. Hah? Tahan lama. Tahan lapar. Oh, gitu. Ya sekarang mah ada diet pakai pisang ya, sarapan pisang. Tapi asal sakit ke ulu hati ibu mah. Nggak. Gizi utamanya apa itu Cari di buku, ada di buku. Ya, vitamin, mineral. Bisa aja untuk lauk pauk kan. Coba dicari ya, didiskusikan ya. Sudah aman ya? Sok, silakan diskusi. Waktu kita 11 menit lagi ya. Masih cukup lama. Tapi 11 menit lagi sudah selesai gambar isi piringnya. Sudah? Ini makanannya udah selesai? Bagi digambar biar Nah gitu bagi tugas, ada yang nentuin, ini ada yang gambar. Yang bisa gambarnya mana? Fatir. Perempuan? Nentuin makanannya. Terus ini presentasinya. Mereka cari ini aja, cari quote tentang komitmen makan sehat. Ya kayak tadi misal apa? Aku adalah apa yang aku makan. Boleh. Quote tentang makanan, komitmen makan sehat. Berarti vitamin A udah dicari di usus haus. Udah dicari. Udah ya udah, pilih. Makanya tidak memiliki organ pencernaan. Siapa? Ya iya wortel mah nggak punya. Ya wortel mah nggak punya tuh. Yang punya kan kita. Kita makan wortel. Ah di mana? Di cernanya. Kok wortel yang dicari? Betul. Ada. Coba gitu guys, ini Fani gambar. Kalian siapa yang buat kata-kata mutiara komitmen makan makanan sehat? Ya, di bawahnya. Saya kan perempuan mah nasinya sedikit, jadi di sini. Kan nasinya cuma dulu. Langsung gambar nasinya. Ya. Bisa gambar nggak? Bisa. Nggak bisa kan sepertiga. Kecuali kalau udah dewasa, terus tidak terlalu banyak aktivitas, memang dikurangi ini jadi lurus ke sini. Tapi kalau usia kalian memang harus seperti ini, Y namanya. Isi piringku Y. Selain itu ada isi piringku T. T itu berarti nasinya tinggal 1/4. Biasanya yang metabolismenya sudah melambat. Udah di atas 35. Di mana? Iya boleh di sini nih. Di sini. Ya nggak bisa kan tadi udah disepakati di sini. Nggak belum. Kalian makan untuk keperluan kalian harus ya. Cukup. Bisa lah. Cari kata mutiaranya. Ya. Diatur waktunya ya, keeping time ya. Sudah selesai menunya, tinggal digambar. Gambar bisa. Diva nggak bisa gambar. Oh, kuatnya. Oke. Bukan lurus ya, Y. Sudah. Coba lihat. Nasi sama kentang ini. Ya mau ditambahin lagi. Oh, tapi dikurangi porsinya. Oke, nggak apa-apa.
Mulut, usus. Telur sama daging. Oke lah, mumpung gambar ya. Kalau gambar kan bebas gimana kita. Ya. Di selama oke, sok silakan ya. Enam menit lagi ya. Ya ayo, diatur waktunya 6 menit lagi. Maka dikasih kayak apa itu teh garis-garis yang kayak gitu. Asal jelas pembagiannya Y ya, bentuknya Y. Hai guys. Belajarkan pencernaan. Animasi. Ya, Karbohidratnya satu apa? Apa boleh satu? bebas tapi hanya sepertiga dari piring. Mau divariasi kentang dengan nasi boleh tapi sepertiga piring, jangan kayak mie sama nasi tadi. Gitu. Boleh divariasi boleh. Apa tadi namanya? Upgrade dirimu dan mulai dari dirimu. Oke, boleh. Tulis di sini. Ya kan nanti mah di sana. Ini dulu. Kalian itu kurang loh. Kalian mau. Ya. Udah cukup. Di belakangnya. Boleh di belakangnya ya. Organnya ya. Ini tuh suara apa? Boleh sok. Ya. Udah telah. Dia seperti itu. Enggak usah. Iya, weh. Ditulis ulang tabelnya berarti? Iya, di belakang. Ya, sok. Jing panjang nih. Cinta memang hobi gambar cinta. Kalian memilih anggota kelompok yang tepat. Ya, nak. Udah betul belum Bu? Apa masih ada yang kurang? Ini sebentar dulu. Ini semua udah sama begini. Semua mendekati konsep yang benar. Ya. Ya, apakah kebiasaan sehat tidak? Oke, kenapa tadi pertanyaannya? Apa? Tapi ini mah di luar ini. Heeh. Ay, kalau kan katanya feses teh jadi padat di usus tapi kenapa pas diare jadi cair? Nah, itu kenapa? Bisa jadi, misal tadi di lambung itu udah terlalu banyak asam. Nah, si asam itu ada dua pilihan karena udah terlalu banyak di lambung, dia udah punya pilihan pertama ke atas, ke jantung, makanya suka ada yang kalau mah jadi sesak gitu. Padahal itu asam lambung yang naik. Pilihan keduanya si asam lambungnya turun ke usus. Nah, waktu turun ke usus si usus mengkode ini bukan makanan nih, ini bukan makanan, siram gitu lah kurang lebih ya kalau imajinasinya. Jadi si usus itu mengkode ke otak supaya dikeluarin air dari tubuh, diambil supaya mengurangi asam tadi. Karena airnya jadi banyak di usus jadilah encer. Kayak diare gitu. Kayak terus kali makan teh kayak langsung buk. Tapi kok kita kayak buk air gitu dengan Iya, ya itu tadi. makan, kemudian langsung buk.
Bisa jadi yang keluar bukan makanan yang baru dimakan, udah ada di sininya sebetulnya. Kadang kita juga abai, gejala-gejala mahnya udah ada tapi kita abai. Sebenarnya itu tubuh tuh udah ngasih tahu ini udah nggak bener nih. Kalau yang katanya kok keseringan makan pedas teh suka itu gini bu, suka luka gini. Jadi pas waktu bukunya teh keluar darahnya kenapa? Ya bisa jadi karena tadi ya karena si ususnya mengkode supaya keluar cairan banyak. Terus si makanan belum sempat tercerna baik di lambung, jadi makanannya masih kasar ke ususnya jadi luka, bisa juga karena salah makanan tuh kayak usus buntu, biji-bijian, biji cabe itu sulit dicernanya. Makanya kalau kalian BAB kalian perhatiin kalau terlalu banyak biji cabe keluarnya biji cabe. Artinya nggak sempat diserap bahkan sama asam lambung. Padahal tadi ibu bilang asam lambungnya kena besi itu cepat karat karena itu HCl asam kuat gitu. Selain itu bisa tadi dia bilang ya ambeien ya. Iya ambeien laki-laki nih hati-hati lebih banyak ambeien pada laki-laki ya. Ya ambeien biasanya suka ngejenol keluar gitu. Ada yang keluar ada yang di dalam. Jadi ada juga ambeien yang di dalam usus. Jadi kalau ini usus itu kalian bayanginnya kayak sedotan ya. Sedotan panjang, lorong panjang. Itu ada yang luka di dalam, ada yang kutil-kutil kecil di dalam gitu kayak benjolannya dia. Ada macam-macam. Kalau di luar mah kelihatan. Gitu, kelihatan dan dioperasi biasanya kan. Tapi kalau yang di dalam keluarnya darah. Darahnya cirinya darah segar. Itu berarti ususnya luka. Gitu. Apanya? Nggak apa-apa, nanti dipresentasiinnya aja. Ada lagi? Ada? Sip. Aman? Yang lain aman? Udah? Udah diatur waktunya ya? Oh, nama kelompoknya Vitamin Squad. Udah Vitamin Squad, tadi kuatnya apa? Upgrade? Oke, mantap. Jangan lupa quote-nya. Waktunya sudah 20 menit, sudah selesai kah? Belum? Ya, oke. Kalau perlu ditambah berapa menit? 5 menit disepakati? Nggak bisa, nanti kalian ada pelajaran yang lain. 5 ya? Oke, 5 menit berjalan dari sekarang. Setelahnya tidak ada tambahan waktu. Jadi kadang-kadang kata-kata quote tentang komitmen makan makanan yang bergizi. Tadi kelompok sana udah ada tuh, upgrade dirimu mulai dari piringmu. Kalian iyalah Bija keren lah. Coba dicari, bisa apa, makanlah apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mau. Tuh, gitu kan? Kadang kita makan apa yang kita mau, padahal makan itu yang kita perlu. Dah, yuk. Nggak lama ya, 5 menit lagi ya. Ini udah mau selesai ya. Ayo, ini tabelnya masing-masing. Nggak apa-apa, boleh protes. Ini sepertinya rata ya, masing-masing kelompok ada yang bisa gambarnya ya. Untung ada Pak Mi ya. Pak Mi-nya yang nggak untung. Untung juga Pak Mi, ada si Mija ceria jadinya. Nah ini keeping time nih belum selesai gambarnya. Quote-nya udah ada? Apa? Nih, yang apa-apa, idenya apa? Pakai ini. Belum? Tadi ada katanya. Tadi udah ngomong apa katanya quote-nya? Belum lagi nyari. Belum? Atur ya waktunya ya.
beda. 3 menit lagi ya. Kalau sudah nanti tolong dipoto dikirim di WA grup kelas ya. Ini nasi ya. Kalian ini nasi, jangan ngejar nasi. Nasi terongkol. Air lauk pauknya apa? Ayam. Nah, ayam. Tentang komitmen makan makanan dengan gizi seimbang. Kita presentasinya di spin ya. 1 menit terakhir. Isi piring seimbang, tidak perlu bertenang. Boleh. Ditulis ya. Ada kelompok yang sudah selesai. Silakan difoto dan dikirim di WA grup kelas ya. Isi piring seimbang, nasi kuning seimbang. Oke, time's up ya. Time's up. Karena waktunya berjalan terus, kita mau lanjutkan ke presentasi ya. Presentasi nanti semua anggota kelompok ke depan. Tapi sebelumnya, tolong kirimkan poster isi piring buatan kelompok kalian di WA grup kelas supaya bisa ditampilkan di depan. Ya. Yang itu nggak usah, yang posternya aja. Nah, kita akan spin ya penampilan presentasinya. Cukup makan Kita spin dulu semua, baru nanti ke depannya bergantian ya sesuai urutan. Nah, kelompok 1 yang mana? 2 itu, 3 nggak apa-apa, 2 aja, 3 belakang ya, 4, 5, 6 gitu ya urutannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 presentasi nanti ke depan, urutannya nanti kita spin. Apa yang dipresentasikan? Pertama salam, sebut anggota kelompoknya, terus makanan apa yang kalian pilih untuk jadi isi piring dan alasannya apa, organ pencernaannya apa, dan gunanya untuk tubuh kita apa. Dipahami? Oke, penampil pertama nanti kelompok 4 ya.
Tiga, empat, dua, tiga, masih kelompok tengah. Penampil keempat. Enam, empat, dua, tiga, enam. Kelima dan keenamnya adalah satu, empat, dua, tiga, enam, satu, dan terakhir 5. Ya, silakan bersiap, dikirimkan fotonya lewat WA grup kelas. Silakan. Gambarnya kalau belum selesai gambar ditulis aja makanannya apa. Waktu persiapan 2 menit ya. Iya betul. Sehat tidak harus mahal. Laura tambahin sama kamu. Poster yang sudah masuk kelompok 3 dan kelompok 5. Ya. Benerin lagi we apa? Kelompok 4 sudah selesai? Satu aja posternya aja. Yang gambar piring. Bukan yang gambar. Tambahin. Katanya cuma semangat. Udah wae tambahin. Ayo kelompok 4. Ya, quotes-nya ditulis. Lain nama pemain dia, cepet cari. Apa? Seperti ini ya nanti ya gambarnya ya. Kelompok 3. Nih kelompok 5 sudah selesai juga. Oh, ini Laura ada aja sih Laura. Empat sudah 4. Ya. Ayo sudah? Atau 3 dulu? Mau 3 dulu? 3 selesaikan? Oke. Ya, yang poster. Kalau yang LKPD nanti dinilai LKPD-nya. Wah, mantap. Kelompok 4 mah sudah berwarna ya. Kangkung. Kangcah, kangkung, cabai. Ayo. Ya.
Karena terlalu terang ya layarnya kurang jelas. Ayo. Kertas yang itunya mana? Kan kandungan nilai gizinya di kertas yang tadi. Nah, karena kelompok 4 yang tampil yang kasih apresiasi dan saran kelompok yang ganjil ya. 1, 3, dan 5 ya, kasih boleh apresiasi, boleh saran ya, boleh pertanyaan ya, kritik membangun. Silakan agak mepet sini, gambarnya terlihat dari atas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan belajar kecil, belajar kelompok kita. Kita dalam kelompok 4 akan mempresentasikan Isi piringku. isi piringku. Sebelum kita mulai presentasinya, kita akan perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Benima. Saya Nesia. Jadi di sini kami memilih isi piringnya, yaitu yang pertama ada nasi, yang kedua ada kangkung, yang ketiga ada pepaya, sama yang terakhir ada ayam. Nasi di sini zat gizi utamanya itu sumber energi, zat besi dan mineral. Kangkung zat gizi utamanya vitamin A, zat besi dan serat. Yang pepaya zat gizi utamanya vitamin C, vitamin A, serat dan kalium. Terakhir ada ayam, zat gizi utamanya protein, vitamin B dan B12. Ini belum. Ya. Untuk organ pencernaannya, nasi itu ada untuk mulut, esfagus, lambung, usus halus, usus besar. Untuk lauk pauk itu paruh, esophagus, proventiculus, usus halus, selaum, usus besar dan cloaca. Ininya belum manfaatnya Fungsinya untuk tubuh ya, fungsinya belum ya. Saya coba. Manfaat bagi tubuh yang pertama itu nasi, bagian piring itu karbohidrat. Manfaatnya untuk menambah sumber energi kita. Sumber energi ya. Ya, sumber energi. Terus yang kangkung itu manfaatnya Vitamin, mineral untuk apa? Untuk apa? vitamin A sama zat besi sama serat. Ya, untuk Yang apa? pepaya untuk vitamin apa? Untuk mata. Ya, buat vitamin A itu manfaatnya buat mata. Lanjut. Lanjut. Yang pepaya manfaatnya melancarkan pencernaan, dan untuk ayam bakar manfaatnya Protein untuk
protein untuk menambah sel dalam tubuh. Ya, membangun struktur tubuh ya. Membangun Oke. struktur tubuh. Dah. Di dalam. Ditanya ke temannya. Ada yang ingin bertanya tentang isi piring kita ini, isi piring kelompok kita. Silakan kelompok 1, 3, dan 5. Ya, siapapun angkat tangan. 1. Boleh apresiasi 3 dulu ya. Boleh. Izin bertanya, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Zelda. Saya ingin bertanya soal apa sayur yang dipakai di desain piring kalian. Sayur kangkung. Sayur kangkung yang mempunyai gizi vitamin A, zat basis dan zat besi dan apa ini? Serat. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Angkat tangan aja, gak 1, usah 5. malu-malu, gak ada yang Oke, 5. gigit. Aku dari kelompok 5 izin bertanya, itu daging ayamnya bagian apa? Paha. Oh, paha. Manfaatnya apa? Manfaat bagi tubuh. Lapar ini kayaknya. Sabar ya. Bentar ya. Manfaatnya menyediakan protein untuk membangun otot, vitamin dan mineral seperti vitamin B, zinc, dan selenium untuk energi dan sistem imun yang kuat serta lemak sehat yang baik. Untuk manfaatnya. Oke, makasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, cukup ya mungkin ya presentasi dari kelompok 4. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Terima kasih. Nah, tapi ya udah ada catatan. Ya, sip ya. Karena waktunya terbatas, kita satu kelompok lagi penampil. Kelompok mana yang mau tampil? Silakan. Dua udah siap? Dua udah siap? Oh, lima sudah siap duluan ya, boleh ya? Nah ya. Tenang, semua dapat penilaian. Nanti boleh presentasi share lagi di pertemuan berikutnya ya. Ini poster isi piringku kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk berbicara di depan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang isi piringku. Sebelum itu kita akan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Diana. Perkenalkan, nama saya Nurul. Perkenalkan, nama saya Bilkis. Perkenalkan, nama saya Kenzo. Perkenalkan, nama saya Azka. Isi piring. Nah, jadi di isi piring kita teh ada ada nasi, ada pisang, ada nasi sebagai karbohidrat, lauk pauk dada ayam sebagai protein. Ya, di sini ada sayur bayam sebagai serat. Nah,
Jadi manfaat karbohidrat teh untuk memberikan energi di tubuh kita. cara pencernaannya. Organ pencernaan karbohidrat itu usus halus dan lambung. Nah di sini ada lauk pauknya, ada ayam. Mana coba itunya? Apa? Manfaat dada ayam ialah mana sih? Memperkuat sistem kekebalan tubuh dan memberikan energi kepada tubuh kita. Organ pencernaan yang Disimak ya. organ pencernaannya itu lambung dan usus halus. Di sini juga ada buah pisang. Buah pisang. Mana? Oh, buah pisang manfaat bagi tubuh kita untuk melancarkan pencernaan. Organ pencernaannya lambung dan usus halus. Dan mengandung vitamin A dan C. Di sini juga ada sayuran bayam ya. Manfaat bagi tubuh kita memberikan energi, melancarkan pencernaan. Organ pencernaannya adalah lambung, usus halus, zat gizi utama, serat dan vitamin. Sampai sini kalian ingin bertanya agak tentang isi piring kita? Ada Kelompok pertanyaan genap. enggak? Kelompok genap. Ini genap mau bertanya. Oh, genap. Ya, silakan. Aku Nesya dari kelompok 4 mau bertanya kembali dari zat gizi utamanya, soalnya tadi nggak kedengaran. Oh, zat apa? Zat gizi utama keseluruhannya. Ya. Oh, karbohidratnya nasi, proteinnya dada ayam, seratnya sayur bayam, itu vitaminnya sayur pisang. Buah pisang, maaf. Kenapa milih dada ayam? Karena dada ayam proteinnya dan mengandung proteinnya lumayan banyak dibanding bagian ayam lainnya. Oke, terima kasih. Ya. Satu lagi dari kelompok genap. Ya. Fahmi dari kelompok 2 izin bertanya. Ya. Di bayam manfaat vitamin apa aja, terus manfaatnya buat apa tubuh? Vitamin D. Vitamin C. Vitamin D juga ada. Vitamin D sama vitamin A. Terus manfaat bagi tubuhnya untuk melancarkan pencernaan. Oke, makasih. Cukup ya. Nam mau kasih pendapat juga, Nam. Ya, nih. Apa manfaat pisang sama itu vitaminnya? Vitaminnya ada vitamin A sama vitamin C. Manfaatnya untuk melancarkan pencernaan. Oke, cukup ya. Silakan ditutup. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak mengenakan. Kami dari kelompok 5 sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apresiasi. Kalau Ibu lihat di WA Group semua sudah menyelesaikan dan mengumpulkan ya. Tadi ada beberapa yang menarik. Kelompok ke-4 memilih paha ayam, kelompok ke-5 memilih dada ayam. Tadi kata kelompok 5 kenapa memilih dada ayam? Karena lebih banyak
Betul ya. Jadi kalau kita mau menambah massa otot, bisa binaragawan. Itu biasanya lebih menyukai dada ayam. Karena di bagian paha itu kandungan lemaknya lebih tinggi, ya. Lanjut, tadi sayurnya bayam. Kalian pernah tahu kartun Popeye? Ya, dia kuat karena dia makan apa? Bayam. Kenapa katanya? Kenapa ototnya bisa kling gitu? Jadi kayak besi. Ya selain serat, betul serat, vitamin, di bayam itu kaya mineral, namanya zat besi. Bukan besi kita makan, bukan. Tapi dia punya zat besi, kandungan besinya. Nah itu diperlukan oleh tubuh, walaupun di kartun agak jadi menyimpang ya, jadinya twing gitu, ototnya jadi bertambah, bukan. Mineral digunakan, diperlukan untuk daya tahan tubuh. Ya, oke, presentasi sudah selesai. 4 kelompok yang lain kita sampaikan di pertemuan yang berikutnya karena keterbatasan waktu. Tapi tadi Ibu minta kalian membuat quote ya. Membuat quote ya. Oke, dengan cepat per kelompok perwakilan. Ini nanti ke sini. Mulai dari kelompok 1, quote-nya apa? Quotes-nya, yang kuat. makanan yang sehat adalah investasi terbaik untuk tubuh dan pikiran. Yeay, katanya makanan sehat itu investasi, betul. Kalau kita makan gak sehat nanti tua sakit-sakitan. Kelompok 2 sudah tidak sabar. Upgrade dirimu mulai dari piringmu. Oke, kasih aplaus. Kelompok 2 katanya upgrade diri mulai dari piringmu. Oke, mantap. 3. Isi piringmu hari ini menentukan sehatmu di masa depan. Oke, kasih aplaus. Oke, pada puitis ya, katanya isi piringmu hari ini menentukan sehatmu di masa depan. Kelompok 4, buatnya apa kelompok 4? Ayo. Di sini itu mah Cinta. isi piring. Belum matang. Gak apa-apa, dicoba ayo. Isi piringku kan. Ya. Jaga kesehatan sampai tidak Jaga kesehatan dengan jaga piring. Gimana? Tetaplah apa ya? Boleh ada yang lain? Rizli? Rizli jelas. Dari tadi kan salah. Nggak apa-apa, ayo. Cobain. Apa itu gimana? Makanlah yang bergizi dengan isi piringku. Makanlah makanan bergizi di isi piringku, begitu ya. Oke, kasih aplaus buat kelompok 4. Kelompok 5. Makan sehat bukan soal diet tapi gaya sehat bukan dari Bukan untuk diet. bukan dari diet tapi dari gaya ya. Ulangi. Makan sehat. Makan sehat bukan untuk soal diet, tapi untuk gaya hidup. Oke, mantap. Ini cocok buat perempuan ya. Makan sehat itu bukan untuk diet, tapi untuk pola hidup. Mantap. Kelompok terakhir, kelompok 6. Ini padahal udah banyak. Oh, puisi, ini mah puisi. Oh, bukan. Silakan. Sehat itu sederhana, cukup makan gizi seimbang setiap hari. Ulangi, sehat itu? Sehat itu sederhana, cukup makan gizi seimbang setiap hari. Mantap. Kasih aplaus. Oke, ternyata semua bisa buat quote yang menarik. Dan Ibu harap dari quote yang menarik tadi mengingatkan kita bahwa kita harus menjaga pola makan. Makanlah apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mau. Kalau kita mau, pasti rasanya pengennya enak. Tapi tidak semua enak itu sehat. Makan apa yang sehat, yang baik buat tubuh. Karena tadi dibilang makanan yang sehat itu investasi buat di masa depan. Ya, pembelajaran hari ini sampai di situ. Ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan dengan kuis. Silahkan keluarkan handphonenya. Kalian bisa scan barcode di depan atau buka link yang sudah Ibu share. Ada kuis yang kalian kerjakan secara individu ya. Ya, masing-masing mengerjakan. Silakan. Tidak lama, 3 menit saja. Kalau kalian mengikuti pembelajaran dengan baik, maka akan sangat mudah mengerjakannya. Oh, sebentar. Ini nak. Sebentar ya, 3 menit lagi ya. Sebentar. Scan. Ini scan-nya kalau mau scan. Kita lihat ya siapa saja yang sudah mengerjakan. Sudah ada 1 orang mengirimkan, silakan yang lain ditunggu. Mau scan lagi boleh. Sudah 3 orang masih. Ya, 2 menit lagi ya. Empat orang. Kalau yang tidak bawa HP nanti bisa pinjam dari HP temannya ya, dikerjakan. 5 soal saja. Oh, yang KPD dikumpul. Oke. 100. Skor bisa dilihat ya langsung ya. Berapa? 100? Mantap. 80, nggak apa-apa, udah bagus. Nih Pak, ya KPD. 1 lagi. Sudah? Dilihat skornya? 100 ya? Oke, sudah. Ya, terlihat nilainya mantap ya. 180, wah bagus sekali ya. Itu menunjukkan bahwa anak-anak ibu semua memahami pembelajaran hari ini. Tapi ibu berharap ini bukan hanya jadi pelajaran hari ini saja, tapi sesuatu yang bermakna dalam kehidupan kita ya. Mulai bijak pilih asupan apa yang harus masuk ke tubuh kita, terutama untuk makanan kita ya. Pembelajaran hari ini cukup, adakah pertanyaan sebelum ibu akhiri? Tidak ada. Selanjutnya setelah ini kita akan melanjutkan dengan sistem organ yang lain. Kita akan belajar tentang sistem pernapasan ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. You did it guys. Hebat, kalian menyelesaikan pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk antusias
tugasnya. Terima kasih untuk tetap semangat belajarnya. Kita berharap apa yang kita belajari jadi ilmu yang berkah buat kita dalam kehidupan kita ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat semua. Sama-sama doa sukses buat kalian ya, terbaik buat kalian. Dadah.